Dua cara pakai hydrating toner Dojako biar lembabnya maksimal. Pertama, tinggal diraup atau tuangin ke telapak tangan, ratain ke kulit, terus rasain deh, hidrasinya tuh cepat banget, bikin kulit kering jadi auto lembab. Teksturnya juga aku langsung suka, kayak agak kental tapi aman ya, gak lengket di kulit kok. Justru ini tuh ngelembabin banget. Oke, cara kedua pakai CSM. Ini cocok banget dipakai kalau pengen hidrasinya tuh lebih nampol lagi. Jadi ambil kapas khusus atau kapas biasa juga boleh. Terus tuangin tonernya, tempelin di kulit kayak lagi pakai sheet mask. Cukup 10-15 menit aja ya. Oh ya, menurut aku toner Dojako cocok banget sih dipakai buat cuaca sekarang yang nggak menentu. Aku aja kepo pengen cobain tuh karena masuk trending toner se-TikTok Shop, makanya seliweran terus di FYP. Dan jujur ya, emang wajib viral sih. Karena nggak cuma ngehidrasi sama lembabin, ini bisa sekaligus nyamarin pori-pori juga dan kayak bikin kulit jadi lebih cerahan. Dari harga juga kehitung murce buat segede gentong. Bisa awet sampai 6 bulan, mending pada cobain deh. Lagi nyari brightening toner gak? Kalau iya, I would recommend this top 3 version of me. Let's go. Aku bakal rekomendasiin 3 toner ini. Tenang, ini dari brand lokal ya. Pertama, ada brightening toner dari Finally Found You dengan harga 100 ribuan kurang lebih. Ciri khas yang jadi kandungan utama dia tuh ada rice and oat. Dia emang fokus untuk mencerahkan. Teksturnya juga definisi yang cair banget dan ada hint warna putih gitu. Warna putihnya ini tuh dari ekstra berasnya, guys. Overall, toner itu emang bagus karena kandungannya tuh semuanya natural base. Cuma aku agak kurang suka sama wangi nyengat ekstra berasnya aja. Tapi kalau kalian nggak masalah sih ya nggak apa-apa. Aku kasih rate 90 dari 100 deh. Lanjut ada brightening tonernya Kalara. Mungkin kalian belum familiar ya sama brandnya. Aku juga awalnya sama dan aku tuh baca kandungan-kandungannya tuh rada unik. Proteolea, biotox, dan pentafidin yang makes me wonder sebenarnya kandungan itu buat apa. Setelah aku cari tahu, ternyata kandungan-kandungan tadi tuh masih jarang banget digunain di skincare Indonesia loh. Yang ternyata itu kandungan bagus untuk anti-aging karena kayak akan antioksidan, bisa buat nyamarin fine lines. Makanya aku suka toner ini karena dia nggak hanya untuk mencerahkan tapi juga bisa buat melembabkan dan juga anti-aging. For the texture, it is little bit thick karena ada efek moisturizingnya tadi. Ini aku coba pakai di muka juga ya. Efeknya tuh kerasa banget loh ngelembabinnya. Jadi semua kandungan yang aku bilang tadi gak usah insecure harganya mahal karena ini cuma 30 ribu ternyata. Ini toner deserve more attention sih karena bagus. Kenapa gak banyak yang bahas? Aku kasih rate dia 95/100. Akhir ada toner brightening-nya G2G yang pink ini. Kandungan utamanya ada pomegranate dan niacinamide. Jadi fokus sama itu ya udah buat mencerahkan aja. Dan dari segi tekstur juga dia super cair, gak ada efek melembabkannya sih. Dan harganya sendiri ini di sekitar 45 ribuan. Tapi yang harga segitu ya worth the price lah. Oke, that's all for me. Semoga membantu ya. Cukup lama, sekitar 4 bulan gue ngetes toner ini karena gue pengen make sure dulu ini benar-benar bagus dan works sebelum gue share. Dan ternyata gue suka banget sih sama Rice Toner Essence-nya Finally Found You ini. Gue udah habisin setengah botol juga, jadi gue udah berani buat review karena biasanya gue pakai dia itu gue gabung sama banyak skincare lain. Ini menurut gue salah satu toner lokal yang hidrasinya itu kerasa banget dan bahkan kalau kalian pengen pakai ini untuk pijet pakai gua sha sekalian karena dia tuh finishnya agak sedikit lotiony dan tacky in a good way. Dan satu hal yang gue suka juga dia tuh kayak ada tutup kecilnya ini jadi nggak akan bleber dan gampang tumpah kalau dibawa-bawa. Plus ini masuk ke dalam list toner lokal yang gue suka banget buat dipakai di bawah makeup jadi bikin lebih nge-grip. Guys, gue nggak berani rekomendasiin kalau nggak beneran gue approve, tapi ini beneran seoke itu buat ngelembapin sih guys. Highly recommended sih, suka banget. Guys, this is the best toner in this year so far. Waktu pakai ini tuh glowing out of this world. Cakep banget langsung kulitnya. Nah, ini tuh dari Hygiene. Mereka tuh ada kandungan Bekatul, lapisan luar dari butiran beras, tapi nutrisinya tuh banyak banget. Setelah aku tap-tap ke wajah, tangan aku tuh masih se-glowing ini. Cara kedua tuh aku biasa pakai kapas, kayak dikompres gini loh. Secara aku kan dry skin ya. Setelah dikompres baru usap-usap kayak pakai toner biasa. Itu lembapin kulit tuh secara mendalam, ngencengin kulit dan juga regenerasi kulit. Ternyata Bekatul itu sebagus itu. Aku jarang sih ketemu toner yang hydrating banget kayak gini. Rasanya kayak udah pakai moisturizer, guys. Nah, kalian juga bisa pakai ini sebagai face mist dan ini tuh juga bisa banget dipakai buat hair mist karena kandungan kolagennya tuh tinggi jadi bisa bikin kulit dan rambut jadi lembut. Bener-bener bagus banget. Skincare Korea emang gak usah diraguin lagi. Catat ya, ini Hygiene Rice Villa Oil Toner. Aku sekarang udah tahu tips gimana kulit kita itu bisa kayak kulit orang Korea yang sekenyal dan juga sesehat ini. Yaitu setelah aku perhatiin selain memakai basic skincare yang tepat, mereka itu sering banget memakai yang namanya essence. Karena essence ini tuh biasa dipakai setelah kita cuci muka dan sebelum kita menggunakan serum ataupun moisturizer. Dan ingredients essence yang sempat viral banget di Korea dan juga di Indonesia itu ada yang lendir siput atau snail motion. Nah, alasan kenapa sih snail motion ini tuh bisa seterkenal itu? Karena alasannya aku kasih lihat nih, aku punya yang essence snail motion yang dari Korea yang dari brand Jumiso. Teksturnya tuh bener-bener yang kayak lendir gitu loh nih. Tuh, bener-bener kayak lendir banget. Jadi kalau misalnya dipakai ke kulit ya dengan tekstur yang kayak gitu, itu bisa bikin kulit itu jadi lebih kenyal, jadi lebih glowing dan lebih plumpy kayak kulit orang-orang Korea. Dan essence-nya itu walaupun kelihatan kayak lendir gitu, tapi dia ini tuh sama sekali nggak lengket dan super duper ringan banget. Nah, after pakai ini tuh bisa bikin kulit kita tuh kelihatan jadi lebih kenyal, kelihatan jauh lebih plumpy.
pokoknya kayak kulit-kulit orang Korea lah gitu. Plus juga karena memang si essence ini tuh punya 95% ya, kandungannya itu ada 95% snail motion plus juga 5 jenis peptide. Dan pastinya bisa memperbaiki tekstur kulit yang geradakan, elastisitas kulit, dan juga bisa untuk memperbaiki skin barrier. Ini tuh juga essence-nya non comedogenic, jadi aman banget dipakai untuk kulit kalian yang oily, yang mudah banget berjerawat atau komedoan. Plus juga aman untuk kulit sensitif karena dia nggak ada fragrance dan juga nggak ada alkoholnya. Intinya ini tuh best essence yang aku punya karena dia tuh dari brand Korea juga ya, langsung dari pusat yang terkenalnya itu. Dan kalau misalnya kalian pengen beli, jangan beli di store yang abal-abal karena banyak yang palsu. Mending kalian beli langsung aja di official store yang Jumiso Indonesia dan Style Korean Indonesia juga, itu juga pastinya ori ya. Karena brand-brand Korea itu banyak dipalsuin, jadi mending kalian beli langsung dari official store-nya. I'm so in love sama si pink toner ini. Kayak pantesan aja dia viral, sebagus itu. So this is the viral pink toner, yaitu si Dojako. Dan kalau misalnya kalian tuh belum coba, you're missing out. Jadi bagi yang belum tahu, toner itu sebenarnya penting banget untuk mempersiapkan kulit kita supaya bisa nyerap skincare dengan lebih baik. Apalagi si toner Dojako ini. Aku tuh sesuka itu sama toner ini karena dia tuh kandungannya bagus banget buat bantu hidrasi kulit dan juga ada efek menyamarkan pori-pori di wajah. Toner ini tuh juga bisa buat eksfoliasi ataupun kalian pakai pas pakai vitamin C. Intinya toner ini tuh ngaruh banget ya aku. That's why ini adalah toner andalan aku yang must try banget sih. So jangan lupa untuk check out keranjang kuning. Rating cushion lokal skin like edition. Tolak ukur yang gue bakal pakai di sini adalah se-skin like apa sih mereka di kulit pas dipakai. Dan ini semua tuh dari brand lokal yang harganya itu masih affordable. Nanti bakal gue taruh juga harganya sebagai perbandingan. Langsung aja ke urutan nomor 3. Ini adalah yang dari Insta Perfect Skin Cover Air Cushion. Gue punya dua versi, yang masih kayak gini sama yang udah versi ini limited editionnya. Tapi pas udah gue coba sih menurut gue isinya sama aja. Untuk tingkat skin like-nya menurut gue dia tuh di 8/10. Karena nggak tahu kenapa buat yang Insta Perfect ini gue tuh harus pakai skin prep yang pas buat dapetin hasil yang bener-bener skin like. Karena kalau enggak, gue nggak tahu salahnya di puffnya atau gimana, kadang gue tuh suka agak ketebelan sedikit gitu loh. Tapi tetap kok overall finishnya tuh bukan yang bedempul banget gitu loh. Tapi lihat deh, ini yang limited edition, packagingnya cakep banget ya. Lanjut di urutan kedua ada yang dari Wardah Color Fit. Oh my god, ini tuh udah bagus banget ya menurut gue. Dia tuh ngeluarin dua versi, ada yang glow sama yang matte-nya. Menurut gue dua-duanya sama-sama bagus. Gue suka campur keduanya. Sebelum gue menemukan yang pertama, ini menurut gue adalah dewa local cushion buat gue. Untuk tingkat skin like-nya dia ini gue kasih rating di 9/10. Mau yang matte, mau yang glow, menurut gue ratingnya sama. Ini dua hasilnya sama-sama ngulit banget menurut gue. Tapi setelah gue menemukan ini nih, ini yang ada di urutan pertama ya. Ini adalah yang dari Makeover. Mungkin kalian udah taunya cushion yang ini, tapi ini mereka ngeluarin yang versi terbaru. Ini adalah Makeover Hydrostay Prismatic Glass Cushion. Gue tahu ini baru banget keluar, tapi bisa gue taruh di urutan pertama karena gue nggak pernah nemuin cushion yang menurut gue masih hitungannya affordable dengan finish yang se-skin like ini. Ini yang hari ini gue pakai dan lihat before dan afternya, ngeblendnya gampang banget, gak dempul tapi coveragenya mantap. Pas udah kelar gue ratain semuanya juga finishnya bener-bener kayak kulit asli gue, tapi so much better. Gak ada feels dempulnya sama sekali. Dan ini yang lagi gue pakai sekarang, tetap ringan gitu loh, almost gak berasa pakai makeup. Sumpah gue nggak tahu gimana cara jelasinnya. Ini sebagus itu, dan kalau misalnya ada yang review ini bagus, itu beneran bagus ya guys. Dan untuk cushion dari Makeover yang ini gue kasih rating dia di 10/10 guys. Untuk urusan skin like kan menurut gue gak bakal ada lawan. Makeover ini best banget menurut gue, lo keren banget bisa bikin ini. Gue kira gue bisa dapetin finish kayak gitu cuman di brand high end. Soalnya dari cushion yang gue bahas tadi, kira-kira udah ada yang jadi favorit kalian juga belum? Please let me know in the comment. Jerawat, kemerahan, beruntusan muncul semuanya jadi satu tiba-tiba. Ini adalah karma yang akan kalian dapat kalau sering gonta-ganti skincare. Terus kalau udah kayak gitu gimana cara ngatasinnya? Balik ke basic skincare. Kalian mungkin udah bosan aku ngomongin dia mulu hari-hari ya kan? Pas akhirnya aku balik ke basic skincare, my skin instantly good again. Aku tuh pakai dia nggak pernah pelit, selalu banyak berpam-pam. Dan ini kondisi kulit aku sekarang. Emang dia tuh formulated for skin barrier, udah dermatologically tested juga, jadi kalian udah nggak perlu ragu, bimbang. Moisturizernya El Formula ini udah best banget, best. Kayaknya dari semua produk G2G, ini yang paling aku suka. Mugwort Clay Stick. Ini tuh travel friendly banget sampai cukup di kantong. Pakai seminggu 3 kali aja tuh udah bisa sembuhin jerawat, kemerahan, mengurangi komedo, dan minyak. Karena mengandung mugwort, of course, dan salicylic acid. Teksturnya creamy, gampang di blend, dan gampang juga dibilas. Harganya cuma 30 ribuan, udah cocok buat semua jenis kulit.
Anas review cushion yang harganya under 100 ribu alias cuma 60 ribuan aja. Emang sebagus itu? Oke, kali ini aku bakal nge-review produk baru dari Goten namanya Go Cushion Cover for Dewy. Aku pakai shade yang Fair Basilic. Aku salvok sama packagingnya, bisa lihat perbandingan packagingnya tuh upgrade. Aku juga ngerasa formulanya tuh ada upgrade-nya. Karena dia ini tuh cushion yang coveragenya medium to full tapi super lightweight. Buat finishnya itu dewy glowy finish tapi nggak berlebih buat aku yang mukanya tuh oily. Base makeup pakai Go Cushion ini bikin makeupnya jadi lebih flawless. Aku finish my makeup first. Dan ini dia finish looknya, ini flawless banget. Hari ini aku bakal coba pakai aktivitas. Aku bakal olahraga dan keluar seharian. Panas-panasan, keringetan. Dan ini kondisi makeupnya pas udah malam. Nggak ada longsor walaupun dipakai keringetan. Ini di atas ekspektasi aku sih. Long lasting sama minim oksidasi. Menurut aku bagus banget dari segi formula, packaging sama wear testnya juga. Apalagi harganya cuma 60 ribuan. Check out deh sekarang, bagus banget.